Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kebiasaan memang to the point ya. Sebetulnya ya memang beberapa bulan terakhir ini saya boleh bilang memang aktif, bukan karena apa-apa, tapi karena memang sudah ada ketua kita, sehingga saya pikir saya serahkan semua ke ketua. Tapi informasi yang saya dapat justru kelihatannya agak kurang bagus ya, sehingga saya diminta lagi untuk duduk sebagai ketua. Sebenarnya saya enggak, ya umur udah kepala 7 ini kita udah gak ada ambisi apa-apa. Kita hanya ingin bagaimana kita membantu supaya Bung Anies ini menang ya. Bagaimana Bung Anies ini bisa jadi presiden. Nah, jadi sebenarnya forum doktor ini khususnya itu apa yang kira-kira strategi supaya bisa menang. Sama waktu kita ketemu yang lalu, apa strategi supaya Bung Anies ini didukung partai yang akhirnya mencapai jumlah yang diterima oleh KPU. Periode itu sudah lewat. Bung Anies sudah dinyatakan sebagai calon presiden, sudah dikasih pengawal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita meningkat ke masalah yang kedua. Kalau kita bicara organisasi yang lain, barangkali kita bicara tentang organisasi massa, kita bicara tentang pergerakan dan sebagainya. Tapi forum doktor itu pemikir. Nah, maksud saya, masalah apa yang bisa kita sampaikan ke Bung Anies? Misalnya, kita lihat banyak sekali Bung Anies ini dipreteli, dijegal. Bahkan saya terang-terangan mendengar pembicaraan kepala daerah yang sudah menganggap bahwa salah satu kandidat itu adalah presiden. Dia akan perintahkan seluruh aparatur sipil negara di sana untuk memilih salah satu kandidat. Ini kan udah curang ya. Nah, sekarang dari barisan kita ini, pemikir-pemikir kita ini, apa yang harus kita lakukan? Saya juga beberapa minggu yang lalu berbahagia, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sebagian Jawa Barat, itu atributnya Bung Anies itu bersih, nggak ada. Sedangkan atribut yang lain gemah limpah, ya, ramai. Ini ada apa? Kenapa? Nah, pemikiran seperti inilah yang perlu kita kembangkan. Jadi menurut hemat saya, kita nggak usah memikir jabatan atau duduk dalam tim dan sebagainya. Karena kalau memang nanti Bung Anies ini terpilih jadi presiden, saya yakin yang ada di pemikiran kita itu akan terwujud. Nah, seperti sekarang. Sekarang kita dicaci maki, Islam dicaci maki. Dari Sumatera Utara, dari Minahasa. Kayaknya kita ini agama yang sangat tidak toleran. Padahal kita yang paling toleran. Sudah dicaci maki, kita masih diam aja. Akhirnya dibunuh kita. Dibunuh, masih juga kita disuruh sabar. Jangan terpancing. Begitulah Islam. Ya. Walaupun dia mayoritas, tapi posisinya selalu jadi minoritas akhirnya. Nah, oleh sebab itu saya kembali seperti yang disampaikan tadi. Apa kira-kira pemikiran kita? Saya orang hukum, saya sudah sampaikan waktu di awal-awal dulu saya sering diskusi dengan Prof. Fasli, dan mungkin nanti kita akan lebih intens ya menginformasikan ke Profesor Fasli apa yang kira-kira dipersiapkan. Secara tersirat sudah saya sampaikan ke Bung Anies mengenai tim hukum, bahkan dengan Pak John juga saya sudah sebutkan harus ada file ya, kecurangan-kecurangan itu kita file baik dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik maupun dalam bentuk hard copy. Nah, itu tujuannya nanti seandainya kita terpaksa harus ke pengadilan, ke Mahkamah Konstitusi, apa yang kita file ini bisa dibuka semua. Kalau saya ada kesempatan untuk bicara dengan Pak John, contoh misalnya yang paling sederhana saya lihat, kasat mata.
itu kelihatannya setiap ada kampanye Bung Anies, kita sering dikerjain, dilarang lah, nggak boleh lah. Artinya apa? Tim kita nggak solid. Harusnya kan komunikasi intens dengan pihak universitas, dengan pihak yang mengundang. Bung Anies sudah diundang, tapi begitu mau bicara dilarang, mau masuk dilarang. Ini sedikit atau banyak itu mempermalukan kita. Demikian juga ada tim sudah namanya masuk ditetapkan, atau dia mengatakan saya nggak mau, saya keluar. Ini juga kenapa bisa kejadian seperti ini? Apa kita nggak klarifikasi dulu? Nah, itu kerjaan tim hukum. Jadi kenapa orang-orang yang Bung Anies tidak mempertanyakan? Misalnya Prof. Asli, Prof siap untuk jadi tim sukses nasional dari tim Amit, siap, bersedia. Nah, itu udah jadi dokumentasi sama kita. Karena berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang IT, informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Nah, tapi ini kan nggak ada yang seperti itu. Apa nggak dipertanyakan dulu? Sehingga begitu mereka mundur, mereka mempermalukan kita. Jadi banyak hal sebetulnya yang kita bisa diskusikan dari forum doktor untuk memperkuat tim Anies ini. Saya nggak tahu dari bidang lain, misalnya dari bidang pendidikan, kita jangan dulu memberikan konsep. Soalnya beliau belum jadi presiden, baru mau ikut pemilihan. Bagaimana memenangkan? Contoh, dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang katakanlah mantan pengajar. Nah, gimana mempengaruhi teman-teman yang lain supaya di SMA bekas kita ngajar itu bisa mengkampanyekan Bung Anies? Apalagi kan putusan KPU bahwa dunia pendidikan itu boleh kampanye kan? Kenapa nggak kita manfaatkan dari kepala sekolah misalnya atau guru SMA dengan menyampaikan kepada teman-teman, sambung menyambung misalnya, ada sistem sel seperti kayak sistem komunis yang ada. Nah, sebenarnya kayak begitu yang kita harapkan, dan menurut saya itu yang paling pas. Nah, itu misalnya seperti kata Bu Eli tadi, bisa kita sampaikan ke Prof. Asli. Prof. Asli bisa menyampaikan ke Bung Anies ya, atau ke Pak Ode, atau ke Pak John ya. Jadi saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, walaupun sudah sangat terlambat saya pikir ya. Tadinya saya pikir ya sudah ketua, saya nggak ambisi ketua-ketuaan gitu, karena saya pikir saya pertama sudah ketuaan, yang kedua kita udah merasakan semua, untuk apa lagi? Hanya tinggal menteri aja sih yang belum. Tapi kalau yang lain udah finish, sudah selesai lah dunia ini. Iya. Jadi karena ini diminta untuk kembali lagi, ya saya demi kepentingan cita-cita kita, bagaimana Islam ini bisa berkibar benderanya di negeri tercinta ini. Mau nggak mau ya saya kuatkan hati untuk kembali. Soalnya kalau kita udah kepala 7 ini mungkin Prof. Asli bisa tahu penyakit udah banyak. Wajahnya dia kelihatan masih gembira, berseri-seri, dalam sudah kropos. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, kita ini khususnya dari forum doktor menyampaikan konsep-konsep apa yang kira-kira bisa membantu Bung Anies ini dan Muhaimin Iskandar ini bisa menang. Misalnya kecurangan, bagaimana cara supaya jangan dicurangi? Misalnya kita melihat ada polisi masang baju orang, ya, itu kita besar-besarkan. Kita punya WA, pribadi-pribadi juga punya WA, sampaikan itu sehingga berhenti. Inilah contoh kecurangan. Memanfaatkan polisi yang harusnya netral, TNI yang harusnya netral sebagai alat kampanye. Ini kan udah nggak benar. Nah, itu yang kita perlukan. Nah, itu kita sampaikan juga ke tim kampanye, tim hukumnya Bung Anies ya. Bisa melalui Prof. Asli atau nanti kita dapat siapa kira-kira tim hukumnya yang benar ini. Karena dari sekarang ya sampai hari ini saya nggak dapat. Nggak ada, nggak tahu saya.
Karena saya tanyakan Mas Bambang, nggak tahu bukan. Saya sampaikan ke Bung Laude, belum ada. Jadi siapa tim hukumnya? Jangan tim hukum itu dibentuk, begitu ada perkara di KPU. Kan nggak begitu. Mana filenya? Nggak ada. Karena pengalaman saya sudah 3 kali secara pribadi ikut menjadi tim kampanye dan sebagai tim hukum. Periode Yusuf Kala Wiranto ya, bahkan periode Prabowo sendiri saya ikut, dan terakhir periode lupa saya, dan 3 kali saya ikut. Selalu kita punya file, di mana pada saat kita ke pengadilan, ke MK, ke Mahkamah Konstitusi, file kita itulah dipakai sebagai dasar gugatan kita. Dasar gugatan telah terjadi kecurangan, ya. Dan pada umumnya diterima, kita bisa memenangkan itu. Jadi dari sekarang konsep apa yang kita bisa berikan ke Prof. Fasli atau ke bapak-bapak kita di tim kampanye nasional, ya. Jadi tanpa perlu kita duduk di situ, saya nggak perlu. Yang penting bagi saya bisa membantu, bisa sumbangsi. Bahkan di sini pun saya ketua, nggak apa-apa nggak jadi ketua saya bilang. Biar aja kasih ketua yang mau. Bahwa belakangan ketua yang mau itu putar-putar saya nggak ngerti juga. Akhirnya malah ini telantar. Ya apa boleh buat, saya ingin juga menyelamatkan supaya kita ini bisa solid untuk berjuang memenangkan Bung Anies. Saya rasa itu Prof. Fasli, Prof. Tulus ya, Bu Eni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.